Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Yahya. NIM saya 2017 102159. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, mari kita pelajari di sini apa itu komunikasi kelompok dan organisasi. Langsung saja, ayo teman-teman, cekidot. Ya teman-teman, sebelum kita mempelajari komunikasi kelompok, kita itu harus tahu dulu apa sih itu kelompok. Apa sih itu kelompok? Nah, jadi teman-teman, kelompok itu adalah sekumpulan individu dengan jumlah yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima pesan. Dan juga kelompok itu adalah sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antar 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan menurut Michael Burgon adalah interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Nah, kelompok itu ada karakteristiknya teman-teman. Apa aja? Nah, yang pertama ada interaksi, norma, pesan, hubungan emosional, dan tujuan. Lalu, jaringan komunikasi kelompok ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama jaringan lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Jadi anggotanya itu hanya bisa berkomunikasi dengan yang sampingnya teman-teman, karena melingkar. Nah, yang kedua, bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir dalam satu individu, atau sentralisasi jaringan. Jaringan penuh, setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Jadi berkomunikasi secara menyeluruh teman-teman, jaringannya penuh. Nah, setelah kita mempelajari komunikasi kelompok, lanjut kita ke komunikasi organisasi. Nah, menurut DeVito, secara sederhana komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Pengertian lain komunikasi organisasi adalah komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh ya teman-teman. Jadi aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi dalam organisasi ada 4 ya teman-teman, yaitu yang pertama fungsi informatif, yaitu orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi ya teman-teman. Pasti semua yang di dalam itu membutuhkan informasi. Masa ada organisasi yang ampleng gak ada informasi, itu organisasi termasuk gagal, tidak ada komunikasi maksudnya, begitu ya.
untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, karyawan atau bawahan atau anggota membutuhkan informasi tentang jaminan kesehatan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, gitu. Jadi peraturan-peraturan dalam organisasi ya, teman-teman. Terus pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi persuasif. Komunikasi fungsi persuasif. Di sini di fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membuah hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur suatu organisasi ya teman-teman, berkomunikasi untuk mengatur organisasi tersebut. Nah, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Nah, biasanya kan ada yang nggak enak gitu untuk memberi perintah. Nah, pimpinannya biasanya itu lebih suka memberi untuk mempersuasi lah. Nah, betul. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawannya akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Nah, yang keempat, komunikasi fungsi integratif. Nah, setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawannya agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut bisa berupa newsletter, bulletin, pertandingan olahraga, kegiatan drama wisata, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contohnya ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk menyatukan karyawannya. Komunikasi ini untuk mempererat karyawannya. Nah, biar nggak suntuk. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Nah, jadi bisa menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi ya teman-teman, yang lebih besar dan bersemangat tentunya. Itu teman-teman. Selanjutnya kita belajar mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik juga dapat diartikan dengan perbedaan atau pertentangan dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Nah, jadi di dalam organisasi kita pasti ada konflik atau perbedaan pendapat atau perselisihan, pasti itulah, yaitu masalah-masalah di dalam organisasi. Nah, di sini konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Ya. Selanjutnya kita ke sumber-sumber konflik. Sumber-sumber konflik. Yang pertama sumber di dalam komunikasi, yaitu yang pertama salah pengertian bahasa, salah bahasa atau salah tutur kata ya, informasi tidak lengkap. Nah, yang kedua di dalam struktur, yaitu yang pertama kekuasaan dan persaingan. Yang ketiga pribadi, diri kita sendiri, yaitu yang pertama perbedaan pendapat dan emosi. Ya, kita pastinya
ada masalah apa terus kita emosi. Nah, begitu. Mengelola konflik, hal yang pertama adalah persaingan atau menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua, teman-teman, ada mengelola konflik dalam kolaborasi atau menang-menang-menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Biasanya proses ini yang paling lama memakan waktu, teman-teman, karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Nah, yang ketiga ada mengelola konflik dalam akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat, teman-teman, yang terakhir, di sini ada mengelola konflik dengan menghindari. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya biasa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Nah, jadi kalau konfliknya tidak terlalu penting atau ringan, biasanya dilakukan dengan menghindari konflik tersebut. Begitu, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.